Kulit bangkai apakah bisa disucikan? Jawabannya bisa, yaitu dengan jalan disamak. Maka setelah disamak, maka kulit ini akan menjadi suci. Maka kalau soal menyamak, yaitu membutuhkan alat menyamak. Alat menyamak ialah sesuatu yang sifatnya kasar, dapat menghilangkan lindir kulit dan bau busuknya kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wal dabiru ma ay syai'un yanza'ul fadlati ay fadlatil jildi wa'afuna dahu bihaitsu law nuqi'a fil ma'i ba'da indibaghihi lam ya'uddu ilaihil nasnu wal fasadu ka faradin wa syabin wa syadin bi maslasati wal mauhidati walau kanal dabiru najisan ka darti tairin fayuhmalu qawluhum an-najasu la yudhiru ala annahu la yarfa'u wa la yadilu fala yunafi annahu yuhayyilu id al-dabru ihalatun la idalatun fayahsilu bin najisi al-muhasili li maqsudihi wal aslu fima dzukira khabaru muslim idza dubiral ihabu faqad tahira wa khabaru abi daud wa ghairuhu bi isnadi hasanin annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi syati maimunah law akhadtum ihabaha qalu annaha maitatun faqala yudhiru hal ma'u yudhiru hal ma'u wal qardu wa qisa bihi ma fi ma'nahu. Dan bermula alat menyamak itulah ma ai artinya sesuatu yang menghilangkan ianya suatu akan fadlat, artinya sisa-sisa kulit seperti darah, lindir dan bau busuknya kulit. Dengan sekira-kira jikalau direndamkan orang ianya kulit di dalam air setelah menyamaknya kulit, niscaya tidak kembali kepada kulit oleh bau busuk dan busuk. Seperti contoh alat menyamak buah pohon akasia atau buah akasia, dan seperti nabat, itu daun-daun yang kasar dan batu yang mirip belerang. Dengan apa dibaca? Dengan 3 titik dan dengan ba 1 titik. Walau sekalipun adalah alat menyamak itu najis seperti tai merpati, maka ditanggungkan orang akan perkataan mereka ulama fuqaha. Apa perkataan mereka? An-najisu la yudhiru. Bermula najis itu
tidak suci menyucikan. Atas apa dipertanggungkan? Atas bahawa sesungguh dianya perkataan mereka ulama itu, atau atas bahawa sesungguh najis, boleh juga, itu tidak merafak ianya najis, tidak mengangkat ianya najis akan hadas, ini tambahan, dan tidak menghilangkan ianya najis akan najis. Maka tidak bertentangan ianya perkataan mereka akan bahawa sesungguh dianya sama, itu memindahkan ianya sama akan najis. Karena bermula menyamak itu ihalah memindahkan, bukan menghilangkan. Maka hasil ianya sama dengan najis, yang hasil ianya najis bagi maksudnya menyamak. Dan bermula dalil pada ma yang telah disebutkan orang ianya ma, itu hadis Muslim. Idza apabila disamakan akan kulit bangkai, niscaya sungguh suci ianya kulit. Dan itu hadis Abi Dawud dan selainnya Abi Dawud dengan sanad hasan. Hadisnya yaitu bahawa sesungguh dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi pada kambing Maimunah, jikalau kalian ambil akan ihabaha kulitnya kambing yang mati. Qalu, berkata mereka sahabat, anaha maitatun, bahawa sesungguh kambing itu sudah mati. Faqala, maka berkata ianya Nabi, mensucikan dianya kulit oleh air dan oleh buah akasia. Dan dikiaskan orang dengannya kulit atau buah akasia. Akan apa dikiaskan? Akan yang ada ianya pada maknanya kulit atau buah akasia. Lanjutan pembahasan yang di belakang. Sekarang kita masuk tentang menyamak. Menyamak kulit bangkai atau binatang yang sudah mati. Binatang sudah mati kan sudah menjadi bangkai. Bangkai itu bernajis. Kulitnya apakah bisa disamak? Apakah bisa disucikan? Jawabannya bisa. Caranya yaitu menyamak, yaitu disamak. Cara menyamaknya, alat samaknya yaitu benda-benda kasar. Nah, inilah masalah sekarang. Dabiru ialah alat menyamak. Alat menyamak. Alat menyamak ialah sesuatu yang ada sifatnya sifat kasar. Sesuatu yang bersifat kasar yang dapat menghilangkan fadlat kulit dan bau busuk kulit. Fadlat kulit contohnya seperti darah pada kulit, lindir pada kulit, atau urat-urat pada kulit. Itulah yang dimaksud fadlat, sisa-sisa kulit yang bernajis. Karena sisa ini akan merusakkan kulit tersebut, atau akan membinasakan kulit, atau akan membusukkan kulit. Kulit bangkai busuknya dengan fadlat. Makanya kulit bangkai ini bisa kita sucikan dengan cara yaitu disamak. Jadi kita kembali. Alat menyamak adalah sesuatu yang kasar yang dapat menghilangkan lindir kulit atau darah kulit, dan dapat menghilangkan bau busuk.
itulah yang dimaksud alat menyamak. Jelas. Dhabitnya iaitu bihaitsu. Andai kata kulit bangkai itu setelah disamak kemudian direndam di dalam air, maka bau busuk dan kulit itu tidak kembali lagi busuk. Maknanya begini. Setelah kulit itu disamak dengan benda kasar, sudah dihilangkan fadilat kulit, lindir-lindir kulit, bau busuk kulit, kemudian direndam ke dalam air, bau itu tidak kembali lagi. Dan kulit itu akan awet, tidak akan rusak lagi. Itulah yang dimaksud alat menyamak. Itulah yang dimaksud kulit-kulit bangkai yang disamak dengan alat samak. Itu alat yang kasar. Jelas kan? Contohnya, yang mana contoh alat menyamak? Alat menyamak contohnya buah akasia. Buah akasia itu sifatnya kasar. Maka buah akasia tahu kan? Buah akasia itu kulitnya kasar. Maka dengan kulit buah akasia disamak kulit bangkai. Itu dihilangkan lindir-lindir, darah-darah pada kulit bangkai, kemudian disucikan dengan air. Maka kulit bangkai yang tadi najis berubah menjadi suci. Itulah salah satu contoh alat samak. Alat samak buah akasia bisa menjadi alat samak. Nanti ada dalil dalam hadis Nabi nanti di depan. Seterusnya daun-daun ataupun tumbuh-tumbuhan yang kasar, tumbuh-tumbuhan yang ada sifat kasar. Kemudian batu, cazi iaitu batu yang mirip belerang. Batu yang mirip belerang. Batu ini juga bersifat-sifat kasar, bisa dijadikan alat untuk menyamak kulit bangkai. Ini di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh alat menyamak, cukup bagi kita. Adapun kias saja yang lain dikiaskan. Nanti ada pembahasannya di depan. Yang lain, pokoknya sesuatu itu banyak yang bersifat kasar. Sesuatu yang bersifat kasar bisa dijadikan alat untuk menyamak kulit bangkai. Jelas. Walau kana dabirun najisa, meskipun alat menyamak itu dari najis, dari diri najis, tidak ada masalah. Yang penting ada sifat kasarnya, ada sifat kasar. Contoh seperti tahi burung merpati. Tahi burung merpati ada sifat kasar karena tahi burung merpati itu kasar. Jadi dengan tahi burung merpati bisa kita menyamak kulit bangkai. Maka najis sekalipun bisa dijadikan alat untuk menyamak. Yang penting najis itu hasil maksud menyamak. Apa maksud menyamak? Memindahkan lindir pada kulit bangkai. Maka tahi merpati ini karena ada sifat kasarnya, maka hasillah maksud menyamak, itu memindahkan lindir pada kulit. Jelas. Maka tidak ada masalah alat menyamak itu dari najis. Yang penting sifat kasar ada padanya. Seperti tahi merpati sifatnya kasar, maka bisa dijadikan alat untuk menyamak. Setelah disamak, jangan lupa untuk disuci dengan air. Karena menyamak bangkai ini, dia tujuannya yaitu memindahkan najis pada kulit, yaitu memindahkan darah, memindahkan lindir, memindahkan bau busuk pada kulit. Cuma itu maksudnya.
Sedangkan untuk kulit tu jadi suci, ia diwajibkan untuk dibasuh dengan air yang suci supaya disuci. Kalau belum dibasuh, kulit yang sudah disamak itu dianggap kulit najis, kulit yang kena najis, kulit yang masih bernajis. Dibasuh dengan air baru hilang najis, maka kulit itu sudah bisa dipakai pada tempat-tempat yang ibadat seperti musala. Contohnya seperti kambing yang mati. Kambing yang sudah mati, kulit jangan dibuang dulu. Bangkai kambing jangan dibuang dulu, kulitnya diambil kulit, kemudian disamak, dihilangkan dulu lindir kulit, darah-darah pada kulit, kemudian disucikan dengan air, maka dijemur. Setelah itu kulit kambing ini bisa dijadikan musala untuk sembahyang, atau bisa dibawa dalam masjid karena tidak bernajis lagi. Sebelum disamak, ya ini dianggap najis karena bangkai kan najis. Tapi setelah disamak kemudian disuci dengan air, maka tidak dianggap najis lagi, tapi sudah dianggap suci. Maka sudah bisa dipakai dalam sembahyang, jelas. Kemudian di depan lagi, fayuhmalu. Ada perkataan ulama, yaitu an-najasu la yuthiru. Diri najis tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dengan najis tidak bisa berwudu. Dengan air najis tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi junub. Dengan najis tidak bisa menghilangkan najis yang lain. Itu perkataan mereka ulama. Apakah menentang dengan perkataan di belakang? Di belakang alat menyamak ini walaupun daripada diri najis bisa dipakai untuk alat menyamak. Sedangkan perkataan mereka ulama, najis ini tidak bisa dijadikan alat bersuci. Apakah ini saling bertentangan dua kata ini? Sekilas dilihat, ia ta'arud, bertentangan dua kata ini. Dalam matan, walau kana dabiru najisan, alat menyamak bisa daripada najis. Sedangkan perkataan mereka ulama, alat menyamak ini, najis ini tidak bisa dipakai sebagai alat untuk bersuci. Kan ta'arud, bertentangan. Sekilas bertentangan. Makanya dalam usul fiqh, kalau dua kata yang bertentangan, ya dipetanggung supaya tidak lagi bertentangan. Cara untuk mempertanggungkan begini caranya. Maksud kata mereka ulama, yaitu kata an-najasu la yuthiru, maksudnya dengan najis tidak bisa mengangkat hadas, dengan najis tidak bisa menghilangkan najis yang lain. Maksud mereka begini. Begitu maksud mereka. Najis tidak bisa dijadikan alat bersuci kalau untuk mengangkat hadas, kalau untuk menghilangkan najis. Sedangkan maksud menyamak ini bukan mengangkat hadas dan bukan untuk menghilangkan najis. Tapi maksud menyamak ini ialah memindahkan najis, bukan menghilangkan najis. Sedangkan maksud mereka ulama an-najasu la yuthhir, ini maksudnya mengangkat, tidak bisa diangkat hadas dengan najis, tidak bisa dihilangkan najis dengan najis. Najis tidak akan hilang dengan najis. Itu maksud mereka. Sedangkan maksud menyamak ialah memindahkan najis. Jadi maksudnya beda, tidak bertentangan lagi. Ini cara kita menanggung untuk supaya tidak ada bertentangan dua kata ini. Jelas kan? Makanya maksud menyamak memindahkan najis, memindahkan najis, bukan menghilangkan najis. Ya, jadi perkataan mereka ulama, najis tidak bisa hilang dengan najis, najis tidak bisa dihilangkan dengan najis, itu kalau airnya air najis.
sedangkan menyamak bukan menghilangkan najis tapi memindahkan. Fala yunafi, maka tidak bertentanganlah bahawa menyamak itu memindahkan dia. Menyamak ini maksudnya memindahkan, bukan menghilangkan. Alasan di depan menyamak ihalah. Menyamak ini memindahkan najis, bukan menghilangkan najis. Jadi maksud mereka di belakang najis tidak hilang dengan najis, maksudnya yaitu mengangkat hadas tidak bisa dengan air najis, menghilangkan najis tidak bisa dengan najis. Itulah maksud mereka. Sedangkan maksud menyamak yaitu memindahkan, bukan menghilangkan. Jelas. Jadi ini tidak saling bertentangan. Maka kesimpulannya di sini fayahsilu, menyamak hasil dengan najis. Menyamak hasil dengan najis. Najis yang mana? Najis yang hasil maksud menyamak. Najis yang bisa dipakai alat menyamak, najis yang mana? Najis yang muhasil. Najis yang menghasilkan maksud daripada menyamak. Maksud menyamak tadi apa? Maksud menyamak tadi iaitu menghilangkan fadlat kulit, lindir kulit, darah kulit. Maka mesti ada, disyaratkan mesti ada sifat kasar. Jadi najis, bukan semua najis bisa dijadikan alat menyamak. Bukan semua najis bisa dijadikan alat menyamak. Namun najis yang mana yang bisa dijadikan alat menyamak? Yaitu najis yang ada sifat kasar, seperti tai merpati. Tai merpati najis, tapi ada sifat kasar pada tai merpati, maka bisa dijadikan alat untuk menyamak. Jelas. Jadi jangan salah-salah. Bukan semua najis yang bisa dijadikan alat untuk menyamak. Tetapi najis yang ada sifat kasar itulah yang bisa dijadikan alat untuk menyamak kulit bangkai. Jelas? Kemudian di depan lagi wa aslu. Wa aslu kalau bahasa laurat ini pondasi, asal. Tapi aslu di sini bukan aslu pada laurat, tapi aslu yang dimaksud pada istilah, yaitu dalil. Asal pada istilah dalil. Jadi makna di sini bermula dalil. Dalil pada masalah di belakang, yaitu pada masalah menyamak, ialah hadis Muslim. Ini dalil tentang menyamak kulit bangkai. Ini hadis Muslim, yaitu idza tubira al-ihabu faqat tahara. Kulit bangkai apabila disamak maka sudah suci. Sungguh sudah suci. Ditaukidkan lagi, dikuatkan dengan kata qad. Sungguh suci. Makanya kalau ada binatang-binatang yang mati, kulitnya diambil untuk disamak. Setelah disamak, disucikan dengan air. Setelah disucikan dengan air, maka kulit itu sudah suci. Tapi ingat, bukan semua binatang kulitnya bisa disamak. Kalau anjing, kalau babi, menurut Islam ini tak akan pernah bisa suci. Tidak ada jalan untuk mensucikan kulit anjing, kulit babi. Ini kulit yang maksud kulit bangkai yang bisa disamak itu binatang-binatang yang bukan anjing, yang bukan babi, atau anak daripada babi, atau anak daripada anjing. Jelas. Jadi begini maksudnya. Binatang pada masa hidup terserah apakah bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Kambing bisa dimakan. Buaya bisa dimakan apa enggak? Tidaklah jawabannya. Buaya kan tidak bisa dimakan masa hidup. Kambing masa hidup bisa dimakan, ya. Bisa dimakan, ya. Tapi setelah dua binatang ini
kalau masa hidup ya beda. Kambing bisa dimakan, buaya tidak bisa dimakan. Setelah mati, ini dua binatang yang beda pada masa hidup bisa sama. Setelah mati sama. Kambing setelah mati jadi bangkai. Bangkai najis. Buaya setelah mati juga jadi bangkai. Bangkai najis. Jelas tak? Makanya setelah mati ini keduanya sama, itu bangkai, jadi bangkai. Jadi kulitnya bisa untuk disucikan. Caranya yaitu disamak dengan sesuatu yang kasar, seperti contohnya alat samaknya buah akasia. Buah akasia itu kulitnya kasar. Nah, dengan kulit buah akasia itu disamak kulit bangkai kambing atau kulit bangkai buaya. Jelas tak? Itu dalil. Ini dalilnya. Soal menyamak, dalilnya itu hadis Muslim. Soal menyamak, dalilnya itu hadis Muslim. Jelas. Dalil yang kedua yaitu dalil Abi Dawud dan selain Abi Dawud. Soal sanadnya sanad hasan. Ini hadis Abi Dawud ini sanadnya, perawi-perawinya yaitu sanadnya sanad hasan. Sanad hasan berarti pahamnya hadis Abi Dawud ini hadis hasan. Hadis hasan. Hadis hasan sama seperti hadis sahih. Samanya yaitu wajib beramal, bisa beramal dan boleh berdalil. Karena sifat yang ada pada hadis sahih juga ada pada hadis hasan. Sifat pada hadis sahih iaitu sanadnya bersambung, sanadnya adil, kemudian tertabit, kemudian tiada syad, tiada ilah. Jadi pada hadis hasan juga ada sifat yang lima itu. Makanya walaupun hadis Abi Dawud ini hadis hasan, bisa berdalil. Bahkan dikuatkan oleh hadis Muslim di belakang. Hasan ini bisa jadi bisa jadi hadis hasan ini hasan, tapi naik tingkat menjadi sahih ghairi. Salah bisa naik tingkat menjadi sahih ghairi. Dalilnya hadisnya yaitu Nabi berkata pada masalah kambing yang mati. Ini maksud Maimunah di sini la'ala sawab maidatu. Maimunah ya istri Nabi. Maimunah istri Nabi, tapi maksudnya di sini kambing maidatu, kambing yang mati. Namun dikaitkan dengan kata Maimunah di sini karena hadis ini hadis Maimunah. Hadisnya hadis Maimunah, hadis daripada Maimunah. An Maimunah. Jelas. Jadi hadisnya begini. Kambing yang mati. Kata Nabi, "Lau akhadtum", andai kata kalian ambil kulit kambing yang mati itu. Kalian ambil kulit yang mati itu. Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kambing itu sudah mati. Untuk apa diambil kulit? Kan kambing yang sudah mati menjadi bangkai. Bangkai itu kan najis." Itu jawaban daripada mereka sahabat. Kemudian menjawab oleh Rasul, "Ya, memang benar. Kambing yang sudah mati menjadi bangkai. Bangkai itu najis. Tapi kulitnya ihabah. Kulit daripada kambing yang mati itu bisa suci, yaitu dengan dibasuh dengan air yang suci dan disamak dengan benda yang kasar, yaitu buah kasia. Kambing memang najis. Kambing yang mati itu memang najis. Kata Nabi memang najis, tapi bisa disucikan. Kulitnya bisa disucikan dengan cara yaitu disamak dulu dengan buah akasia, kemudian disucikan dengan air. Maka kulit kambing yang sudah mati itu sudah suci, bisa dibawa ke dalam sembahyang, bisa dijadikan musalla sembahyang karena sudah suci, sudah disamak, sudah dibasuh dengan air. Itulah kata Nabi. Maka ini hadis ini sebagai dalil bahawa menyamak itu salah satu untuk mensucikan. Salah satu cara untuk mensucikan sesuatu yang bernajis. Ini hadis yang kedua. Kemudian di depan lagi wa qisa bihi ma fi ma'nahu.
yang tidak ada adalah hadis, itu kias aja sendiri. Banding-bandingkan kias kepada hadis. Yang tidak adalah hadis, ya itu dikiaskan. Yang ada adalah hadis kan kambing, kambing yang mati. Binatang-binatang lain seperti lembu, lembu yang mati sama juga dengan kambing. Yang semakna kias saja pada kambing. Karena binatang masa hidup binatang boleh beda masa hidup. Karena binatang masa hidup ada binatang yang bisa dimakan, ada binatang yang tidak bisa dimakan. Setelah mati jadi bangkai. Bangkai itu najis. Jadi yang semakna dengan mafir maknahu, yang semakna dengan kambing yang mati, lembu mati, atau buaya mati. Kan ada kan dibuat dari kulit buaya, kulit ular. Jelas lah. Maka jadinya dikias kepada hadis. Walaupun dalam hadis disebutkan kambing, tapi yang lain yang semakna dengan kambing yang mati, ya dikias. Karena kambing mati kan najis. Maka binatang-binatang yang lain yang mati, kulitnya bisa disamak. Iaitu dalilnya dikias kepada hadis Abi Dawud ini. Tapi binatang yang selain anjing dan babi, ya. Kalau anjing dan babi tidak bisa disamak. Satu lagi, di dalam hadis kan disebutkan alat menyamaknya buah akasia. Buah akasia itu kalau kita teliti kasar, kulitnya kasar. Itu bisa jadi ilat untuk kita kias yang lain kepada buah akasia. Yang lain yaitu benda-benda kasar. Seperti tahi merpati kan ada juga sifat kasar. Seperti daun-daun kayu yang kasar. Pokoknya yang ada sifat kasar. Apapun terserah sesuatu yang ada sifatnya kasar, maka dikias kepada buah akasia yang tersebut di dalam hadis. Nabi berkata buah akasia bisa untuk dipakai alat menyamak. Selain buah akasia dikiaskan kepada buah akasia dengan catatan ada ilat, yaitu sifatnya kasar. Seperti tahi merpati. Jelas. Cukup di sini dulu. 3 dia mau ulang. Lagi. Alat menyamak. Alat menyamak iaitu sesuatu yang dapat dipergaduh fadlat kulit. Fadlat kulit lagi darah berkulit, minyak kulit atau lindi, urat-urat ni lindi jihan. Yang kenyang betul. Iaitu alat menjamak sesuatu yang sifatnya kasar, sesuatunya yang dapat dipergaduh sisa-sisa kulit, lindi, darah, dan minyak ni. Alanya dapat dipergaduh bau busuk kulit, nyan ke alat menyamak. Yang lega untuk tak samak kulit bangkit, alat samak ni kibah, iaitu alat yang kasar, sesuatu yang kasar yang dapat dipergaduh fadlat kulit dan dapat dipergaduh bau busuk kulit. Bihais tu ke kibah tu lah hadis. Andai katanya bang adat tu, andai kata lu tak sama, tak cok kulit, tak rendam dalam i. Tak rendam dalam i, nyan bau jinya, bau busuk ni hang kembali le. Nyang lagi mati. Dabit sesuatunya dapat dipergaduh fadlat kulit dan bau busuk kulit. Dia tak sama dengan benda sama atau dengan sesuatu yang tak sama. Alat menyamak lah. Dia tak sama kulit bangkit dengan alat sama. Dia tak rendah, andai kata tak rendah mino, hang diwoli bau busuknya. Dan harusak li berarti, hang fasid li. Punya fasid bermakna rusak. Hang rusak kulit dah. Hang buruk, hang busuk. Kamu kan?
contoh alat sama. Buah akasia. Buah akasia. Punya ada duit, buka Google. Kamu kah? Hanya Darussalam, lu Darussalam abang ni halam buah akasia. Yang ngomong akasia dah tamat kan kulit je kata dulu. Kulit buah akasia. Contoh no. Rumput-rumput, nabat-nabat yang sifat kasar. Nabat-nabat yang sifat kasar, iaitu onkai yang kata lu onkai yang kata. Yang cik dah tamat punya. Dan termasuk je lagi batai yang menyerupai belerang. Hanya kamu kan yang maksud syazilnya batai yang menyerupai belerang. Tanah kuning, belerang kan tanah kuning. Kamu kan tanah hitung. Kamu kan tanah gunung hitung. Yang batai menyerupai lagi ya. Yang juga je cik sebagai alat menyamak kulit bangkit. Walaupun alat jinya dari inaji. Walaupun dari inaji, je pakai lagi tarik burung merpati. Icem merpati tu. Yang kata dia. Icem merpati tak tamak. Hal masalah. Jut. Yang penting alat samaknya benar sifat kasar bak diri ji. Kenaji pun yang tu cik terserah. Kamu kan? Ada kulit alih-alih dah tamak darah halau. Alih dah tamak kulit. Darah halau. Kulit buaya ni. Kamu kan dah tamak halau. Kamu kan? Bekal. Perkataan ulama fiqih an-najasu la yuthiru. Najis tu hanya terpakai ke alat bersuci. Yang kita cara dalam matan menentang hang. Tak kalau terlapis menentang. Sebab ulama fiqih pun najisnya hanya terpakai sebagai alat bersuci. Hanya tak suci dengan najis. Yang ke ulama fiqih. Sedangkan dalam matan walaupun alat menyamaknya dari inaji, jut ke pegang. Tilapis dia menentang kan. Nya berarti untuk menyota arut dua buah kata lagi ya. Mungkin dapat tanggung ya, dapat tanggung lah. Dia kata arut dua buah kata. Lamata ke pegang alat samaknya inaji jut. Kata mereka ulama kekut an-najasu la yuthiru. Najisnya hanya kamu suci ngaji. Berarti najis hanya tak pegang alat bersuci. Ya kan? Menentanglah dua apa kata. Maka harus dapat tanggung. Gimana cara bertanggung ni? Yang maksud ulama akhir an-najasu la yuthiru maksud dia ngan najis hai angkat hadas. Kamu kan? Ngan najis handi pegadah najis yang lain. Jadi punya kena angkat hadas dengan najis, dengan najis handa angkat hadas. Nya maksud ni. Punya kena pegadah najis dengan najis, nya hanggadah najis. Nya maksud ni. Punya maksud berarti nya maksud an-najasu la yuthiru. Sedangkan maksud menyamaknya maksud ni iaitu ihalah. Perihalah, iaitu ihalahnya pinah najis. Kamu akan pegadah najis, pinah najis. Munyo kena dipertanggungkan. Berarti maksud ke mereka ulama fuqaha najisnya hanya tak pakai alat bersuci. Sedangkan sama maksud di pinah najis hanya menentang lagi. Makanya tak bertanggung. Ia lahir dalam ta'arud dua buah kata lagi. Ya, tak bertanggung. Yang cara bertanggung ni kata ulama fiqih an-najasu la yuthhir, tak bertanggung maksudnya hadas handa rafa' dengan najis. Kamu apa? Hadas handa rafa' dengan najis dan dengan najis haid dipegadah najis lain.
Untuk bersuci najis, benda suatu yang kena najis, nyabek bersuci dengan najis. Ini kita maksud je. Falai Nabi ke? Berarti hana saling mengadu atau hana saling bertentangan dengan maksud sama. Karena maksud samanya najis dipindah. Bukan dipergadah najis, dipindah. Yang najis yang mak kulit, fadilah mak kulit dipindah le dicemur peti. Bukan dipersuci kulitnya ni. Bukan diperhilang najis, tapi dipindah. Faham tak? Maksud menyamaknya najis pindah. Sedangkan maksud kata mereka hadas hangga lapak dengan najis dan najis hangga doh dengan najis. Nyan maksud ni. Punya tadi maksud ni beda ya, hana merendang nanti. Karena maksud ni beda, hana merendang. Kamu kan? Maka je. Maka je apa? Maka je kesimpulan je payah silu kesimpulan je apa? Dengan najis hasil tak sama. Atau samanya hasil dengan najis. Najis dah. Najis yang dah hasil bagi maksud sama. Baik najis tu lemo cerai. Kamu kan? Nyo lemo cerai. Nya najis je, tapi maksud sama hana diperhasil je. Maksud sama hana diperhasil. Dah maksud sama. Pergadah najis. Apa kan? Perpindah najis. Lemo cerai tu. Maka hana maksud lemo cerai hana rasa. Maksud samanya benda dia atau adat sama ni benda tipe kasar, berfaham. Benda tipe kasar. Makanya bukan sama hasil dengan najis. Najis dah. Najis yang hasil yang menghasilkan ianya najis bagi maksud sama. Apa maksud sama? Iaitu benda yang berkasar, bergata. Kamu agak benda tipe kasar. Lagi dicemur pati. Nak kasar dia, nak tipu kasar. Jadi dengan nasibu kasarnya, najis dipindah najis. Tapi punya najis yang cair atau najis yang ada kasar, nyan haid bergadah tu. Haid bergadah, haid dipindah. Hantuk maksud sama, mohon kan? Yang bermuhur kau je. Beka wa aslu. Bermula asal punya makna lughat ya pondasi lah. Tapi asal bermakna istilah ialah dalil. Arti no maknai istilah. Toh dalil ada yang berpegang ikut. Hadis Muslim. Toh hadis Muslim. Nampak. Apabila kulit bangkit disamak, ihaba. Kulit bangkit disamak yang sungguh kasuci. Cara tamak ni itu yang ada sama orang. Makanya nyat dalil tentang tasamak kulit bangki. Tasamak kulit bangki. Kamu kan kasuci tu mah. Bangki kan najis. Begitu dah sama kasuci tu mah. Adanya dalil lain lah. Kau dalil lain lah. Itu hadis Abi Daud dan selain Abi Daud. Sanad ni sanad sahih. Sanad hasan. Ingat aku punya sanad hasan yo, berawi sanad hasan. Najis syarat hadis sahih. Syarat sanad sahih dah bahasan. Toh sanad yang sahih bahasan. Sanad sahih bahasan aku iaitu 5 nombor. Bersambung sanad adil tetapi tiada syak, tiada ilat. Nyanda hadis hasan. Maka hadis hasannya tambah lagi hadis sahih. Padi tambah je beramal dan tambah je berdalil. Hadis hasan sama orang. Dan dapat ida sama. Yang nak juga baik kuning ni. Dak putar je video baik kuning. Dah lo jelaskan dia. Hadis ni Nabi berkata ianya Nabi pada kambing Maimunah. Nyo maksud Maimunah ini mudah-mudahan maksud ini kambing mati Maitatu. Bukan Maimunah.
kambing yang mati, kambing yang mati. Maimunah maitatu. Lah sawab lah maitatu. Karena dalam hadis kambing maitatu, kambing yang mati. Apa kau Maimunah ini ukur? Hadis riwayat Maimunah. Hadis riwayat daripada Maimunah. Kamu kau? Perke Nabi ke sahabat. Andai kalian mengambil kulit kambingnya, kulit kambing yang mati andai kata kalian ambil, maka dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, kambingnya kau kan mati, kambingnya kan mati, gimana coklah? Dijawab oleh Nabi, faqala, ya memang benar, tapi kulit kambing matinya jut mungkin suci, iaitu dipersuci lei dan le buah akasia. Sama ile cok buah akasia kulit ji kueh lindi bak kulit kambingnya, kemudian darah ai ka suci. Ya, jo hadis Abi Daud, hadis asal. Jadi dalil. Kamu orang ya nak kelam gua masalah hadis asal je dalil lah. Kamu orang be anggap remeh hadis asal je berdalil. Ka dikujulah. Yang dua buah dalil tentang soal menyamak. Ka waqisa itu. Dalam hadis pun boleh. Dalam hadis kulit kambing kulit kambing. Yang selain kulit kambing kiaju kulit bangki lain kiaju. Jambe kulit bul kulit atas. Kamu agak jambe dengan cara ya tamak kulit atas. Jambe dengan cara ya tamak kulit bul. Yang cik hanapan tu jiwa. Kamu agak atau yang lahir daripada wa'al dua imanu. Anik daripada wa'al dua yang hanapan tu jiwa. Yang terlainnya boleh berah, terlainnya lah. Kulit bangki, kulit binatang yang mati tu. Contoh muwa. Kamu agak. Cara tamak lagi ataupun buya. Kulit ular kamu agak. Sepatu dari ular kamu agak. Dia cara tamak ni ya bukan lindih dia dengan alat kasar. Yang tu kamu agak. Yang kulit jadi yang kepegahlah hadis kulit kambing. Kambing yang tak mati. Kambing mati kau najis. Kulit dia najis je. Maka untuk dapat suci kulit dia nak cara dia dah amat. Bekal. Bangki-bangki yang lain gimana? Bangki-bangki binatang lain. Yang kon buih ngate. Dia cara kiah di mana? Ambil payah pegah ni ya. Dekat dengan Wahabi kamu orang. Ada payah pegah ni. Kiah di mana berarti? Adanya kiah juga nak pakar. Kerana semakna majisin. Sebagaimana berarti kambing kan mati. Kaja ke najis dulu. Najis binatang yang lain. Walaupun binatang lain hanya tak baju. Tapi berarti kata nak kan mati. Kau hanya baju silih. Kau kan najis sit. Binatang mata udip. Kamu akan. Memang ada perbezaan. Jip baju hanya baju. Kaya kan. Kau menjaga mati. Pak kan beda lah menjaga mati. Pandu je ke najis. Pandu je ke bangkit. Bangkit kau najis. Berarti menyokap bangkit tak mau madu. Ya, kamu orang kan dia tu pula dia betah berkali. Kamu ada yang nak hadis kan buah akasia. Maka tu selain buah akasia dan benda-benda akasia lain tu yang semakna buah akasia kia tu pula. Yang paling sifat adat samanya benda sifat kasar. Kia tu pula kerana nailah tu ialah di kasar. Buah akasia kasar. Kamu akan on kaya yang kasar on kaya kasar atau merpati kena tipu kasar cit kia tu yang benar-benar tipu kasar kamu akan yang nak boleh berahli dua bagi dia ahli sunnah wal jamaah dia buat kias tu wahabiyah nak kias kamu akan ada kias wahabi kau belum berapa wahabi kaya kan layak boleh tu. Jangan engkau berkata bagi ibu bapa atau cok mak atau pak bintin yang boleh layak. Kia je pun roti. Kamu orang buat dengar Wahabi bangai. Kakak kamu orang.
kajian ada. Berarti kesimpulannya berdua. Bangkit kulit yang kaji ke bangkit nabak untuk apa suci cuma. Cara iaitu tak sama. Cara tak sama. Cara dapat suci tak sama. Waktu tak sama, kalau alat sama. Lagi tak wudu, kalau ke alat wudu, alat taharah yang alat asal, punya alat yang diruksa itu tanah buat tayamum. Ke alat menyamak iaitu benda-benda yang kasar atau sesuatu yang kasar. Kamu orang. Lagi apa tu? Nyok aja ini oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.